Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk mengusut perkara penganiayaan hingga tewas taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub turut melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan taruna sebagai pembenahan ke depan. Hal ini merupakan langkah jangka pendek melalui perbaikan pedoman pola pengasuhan yang tepat. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi, hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Untuk mendukung proses penyidikan Polres Jakarta Utara sekaligus agar proses kegiatan pembelajaran tetap berjalan, langkah yang diambil STIP yakni menerapkan sistem pembelajaran hybrid per tingkat semester setiap pekan secara bergantian. Selain itu, dilakukan peningkatan peran pengasuh taruna serta melibatkan secara aktif stakeholder yang berkaitan erat dengan proses pembentukan karakter seperti Ikatan Alumni dan Asosiasi Profesi Pelaut. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Kita masih berbincang dengan Pak Indra Karismiaji sebagai pemerhati pendidikan. Oke Pak Indra, jadi kalau bicara soal tadi, apakah sekolah ini kemudian harus ditutup, diganti, diubah atau ditempatkan ke universitas? Menurut Anda itu begini, maksudnya itu kan pasti tentu perlu kebijakan baru. Tapi dalam jangka yang pendek ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, momentumnya mungkin pas ya. Kenapa? Karena kita sudah punya presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Kita juga punya anggota legislatif yang juga baru terpilih, ya kan? Artinya memang saatnya memang bersama-sama menata ulang pendidikan kita. Kemana sebetulnya? Sistem apa yang mau kita buat dan model manusia seperti apa mau kita hasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan dimiliki oleh pemerintah. Ini satu hal yang kalau saya melihat apa yang terjadi perkembangan ini kan sudah memang ada 4 tersangka ya. Dan semuanya adalah siswa. Semuanya adalah kakak kelas dari korban. Tapi di mana letak pertanggungjawaban negara? Karena ini adalah instansi milik negara, di mana kewajiban konstitusional pemerintah salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu nggak boleh lupa loh. Itu tidak boleh dilupakan. Jadi tolong nyawa anak-anak kita ini betul-betul dihargai, karena dia ini sebetulnya punya kesempatan untuk membangun keluarganya, menjadi pemimpin di masa depan. Ini dia harus meninggalkan kita secara lebih cepat, karena kalau menurut saya jelas ini kelalaian instansi. Kenapa? Berkali-kali kok terjadi, ya kan? Bukan hanya sekali. Nah, di mana letak pertanggungjawaban mereka yang sudah kita sebagai rakyat serahkan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa harapannya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah ataupun dari instansi tersebut? Ada komitmen untuk tidak pernah ada lagi nyawa anak Indonesia yang hilang di instansi pemerintah. Itu harus ada komitmen. Komitmen itu tapi harus dalam bentuk apa? Apakah dibubarkan tadi, diganti, atau bagaimana? Pertama mungkin harapan saya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tampil ke depan ya, menunjukkan beliau memang
memang seorang negarawan, seorang pemimpin yang luar biasa, menyampaikan ke rakyat, nanti begitu saya memimpin, saya akan jamin tidak akan ada lagi anak-anak kita yang hilang nyawanya. Itu kan juga satu hal yang akan menjadi hal yang positif untuk beliau memulai pemerintahan yang baru. Nah, kemudian baru timnya mulai dari sekarang sudah mulai membahas bagaimana untuk hal ini tidak terjadi. Salah satunya yang kemungkinan besar yang harusnya mulai dilakukan adalah sudah tutup semua sekolah-sekolah kedinasan ini. Ya kan? Berikan, kalau mau sekolah kedinasan itu ya berikan beasiswa. Jadi memang orang-orang yang terpilih ya nanti kuliahnya bisa di UGM, bisa di ITB, bisa di mana yang memang dia punya prodi-prodi, punya fakultas untuk misalnya untuk ilmu pelayaran. Kan nggak harus benar-benar hanya satu tempat. Dan itu sebetulnya menghamburkan uang rakyat. Jadi malah akan lebih mudah ya, karena mungkin universitas-universitas lain akan membuka dan banyak tempatnya, nggak mesti difokuskan pada satu tempat. Betul ya. Itu salah satu bentuk yang tentunya harus kita kaji, karena kalau kita lihat, kita bongkar anggaran pendidikan nasional kita, ini yang lari ke institusi pendidikan yang non Kemendikbud, non Kemenak, itu ratusan triliun, Mas. Yang ke kedinasan nih maksudnya? Oh iya. Waduh. Itu ratusan triliun, karena anggaran kita tuh 665 triliun. Yes. Kan 20%. Itu 665 triliun. Kemudian yang di Kemendikbud itu cuma 100 triliun kurang. Yang Kementerian Agama itu cuma 65 triliun, jadi cuma 165 triliun. Lah, sisanya? Ya sisanya ini ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, ke banyak kementerian-kementerian lain yang kalau kita lihat kok malah hasilnya anak kita nyawanya hilang ya. Kan miris. 665 triliun hasilnya seperti itu. Ini kan saatnya lagi kita tata ulang. Bagaimana supaya di sisi lain tadi UKT mahal banget nih di Kemendikbud kan gitu. Kenapa? Karena ini habis untuk kampus-kampus yang tidak dikelola oleh Kemendikbud. Itu kan contoh bagaimana kita menata ulang lagi sistem pendidikan nasional. Jadi jangan hanya kita bicara tadi cuman betulin bocor genteng aja satu kita ganti. Oke. Kalau bicara soal tadi Anda katakan seperti itu, sampai bahkan dananya pun begitu fantastis untuk sekolah-sekolah kedinasan itu tadi. Apakah ada tujuan lain dalam artian ingin mencetak sebuah mesin human machine begitu untuk departemen atau instansi-instansi lembaga terkait ya? Kita boleh berpikiran positif seperti itu, tapi sayangnya kita nggak pernah punya yang namanya cetak biru pembangunan manusia Indonesia. Jadi sebetulnya mau diarahkan kemana, hasilnya seperti apa, pakai jalur yang apa. Jadi ibaratnya gini, Mas Selalu mengatakan ya, kita ini urusan pendidikan, urusan pembangunan manusia, itu ibarat kalau kita bangun rumah, nggak punya cetak biru, mau bangun 3 lantai jadinya 1 lantai. Mau bangun kamar mandi jadinya gudang, ya kan? Mau bangun taman jadinya garasi. Karena nggak pernah. Karena cuma ngomong doang, saya maunya begini. Tapi anggarannya 665 triliun tiap tahun, yang harusnya kalau ada gambarnya, ada cetak birunya kan kelihatan. Loh, harusnya ini jadi 70 lantai. Kok cuma jadi 10 lantai? Itu karena kita nggak punya gambarnya, uang itu menguap terus. Sampai sekarang? Yes. Bukannya Pak Nadiem juga sudah menyampaikan untuk Kementerian Pendidikan sendiri sudah ada? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Justru malah, ini menarik Mas. Kami para aktivis pendidikan sudah lama mendorong untuk adanya cetak biru ini. Dan akhirnya kami melobi di DPR Komisi 10, itu juga akhirnya sepakat kita butuh cetak biru. Cuman karena menterinya mantan pengusaha transport, namanya nggak lagi cetak biru. Dibikin jadi dibikin peta jalan pendidikan. Oh, peta jalan pendidikan, gitu. Peta jalan pendidikan. Nah, udah sepakat nih semua. Kagetnya adalah Kemendikbudristek cuman mampu menghasilkan 75 halaman PowerPoint yang nggak jelas.
Sedangkan Komisi 10 itu mampu membuat 300 halaman itu dokumen-dokumen yang mendukung ini. Dan begitu dirapatkan, nggak ketemu. Saya ingat rapatnya itu rapat terakhir, karena saya juga diundang di dalam panjanya ya, panja menjadi bagian dari pakar yang diundang. 10 Maret 2021 itu raker antara Kemendikbud dan Komisi 10. Kesepakatannya adalah 30 hari dari tanggal 10 Maret 2021 itu Kemendikbud diminta memperbaiki peta jalan pendidikan dan akan dirapatkan lagi. Nah, hari ini tanggal 10 Mei, ya. 2024. Belum ada rapat selanjutnya. Astaga. Ini yang dalam konteks Kementerian Pendidikan. Hanya dari Kementerian belum Pendidikan. yang kedinasan. Belum yang kedinasan. Yang ini aja belum kelihatan jelas. Ya. Yang itu apalagi, padahal dana sudah ratusan triliun ini. 665 triliun tiap tahun. Tiap tahun. Coba dikali masa kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun, kan berarti sekitar 6 ribuan triliun. Kemana itu nguapnya? Dengan nyawa anak-anak kita sudah banyak yang hilang. Dan ini juga catatan loh. Ini juga catatan yang sangat menarik. 1 Januari 2024 sebuah media lokal juga membuat tulisan kalau tingkat kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia tahun 2023 jauh lebih meningkat daripada tahun 2022. Banyaknya bullying, banyaknya tindak kekerasan di lembaga pendidikan. Latar belakangnya? Ya macam-macam, tapi yang jelas angkanya semakin tinggi. Yang saya takutkan di STIP ini, yang muncul ke masyarakat adalah yang meninggal. Tapi mungkin banyak kasus lain yang tidak sampai meninggal, tetapi terjadi kekerasan. Dan keluarga juga yang tidak memblow up itu. Mereka kan asrama, jadi mungkin juga bisa jadi keluarganya nggak tahu. Bisa jadi keluarga nggak, dan namanya adik kelas ya kan gitu, mungkin juga nggak berani cerita kepada. Saya terus terang dulu sekolah Mas, di sekolah yang memang namanya senioritas ini ada. SMA saya tuh mengenal kelas 1 tuh hewan, kelas 2 tuh manusia, kelas 3 tuh raja, alumni tuh dewa. Tapi kan itu zaman Orde Baru ya kan gitu. Zaman Orde Baru ini pola-pola begitu. Apakah memang di era sekarang, di era digital ini masih pakai pola-pola yang seperti itu dengan fisik, dengan ini kan itu tanda tanya kita ya kan gitu. Mungkin dulu ada manfaatnya untuk tadi disiplin, untuk menghormati ini. Tapi apa sekarang masih relevan? Nah, ini yang saya juga ingin tanya, sebelum bahwa ini sekarang relevan, dampaknya dulu nih, dampak dari apa ya namanya arogansi, harus dihormati dan segala macam itu kepada generasi kita yang sekarang dalam konteks kemudian bersosialisasi dan bekerja di tengah masyarakat. Itu kemudian mempengaruhi nggak sih dengan apa namanya ya, dengan gaya seperti itu, mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi mental health-nya dalam lingkungan kerja kita sehari-hari begitu? Jelas, pasti akan berdampak sangat tinggi ya bagaimana pola-pola kekerasan seperti ini. Kan kita harus akui juga generasi anak-anak kita ini kan yang disebut juga generasi strawberry. Generasi yang lembek sebetulnya kan gitu. Dan itu bukan kesalahan mereka, tapi memang dampak semakin maju sebuah komunitas itu kan akan semakin kurang menggunakan tenaga fisik, lebih banyak tenaga otak kan begitu. Kalau dulu kan mulai zaman orang berburu, ya memang harus fisik kan begitu. Mungkin harus dilatih lari, manjat ini, itu kan memang kebutuhan. Tapi kalau sekarang kan justru malah kemampuan teknologi, kemampuan berinovasi, kemampuan. Jadi kalau kita lihat teknologi pelayaran sekarang, kan lebih banyak begini, Mas. Iya, betul. Bukan lari, bukan berenang, bukan digebukin ini. Kan itu, karena juga kapal-kapalnya juga semakin canggih, semakin pakai GPS, pakai ini. Kan harusnya malah mengarahnya ke
model pendidikan yang seperti itu, yang basisnya teknologi, bukan lagi basisnya fisik. Kan itu juga yang pertanyaan saya tadi. Apakah, ini bukan menghakimi ya, tapi apakah dosen-dosen di STIP memang sudah punya kemampuan untuk mendidik anak-anak generasi digital? Baik. Kan itu. Kalau mungkin generasi kita nih, generasi postkolonial, mungkin pas dengan cara itu karena kita dididik dengan pola itu kan gitu. Ya zaman dulu kita nakal digampar sama bapak itu udah hal yang biasa, ya kan? Tapi apakah anak sekarang cocok dengan pendidikan itu? Yang ada malah dia depresi, dia malah nanti bunuh diri. Ini kan bisa hal-hal itu yang bisa berdampak. Ya, berdampak pada mental health-nya begitu kan ya. Gitu. Nah, itu yang juga kita juga harus bertanya, apakah para dosen, para pendidik di sekolah-sekolah kedinasan ini juga ada pengembangan profesi pendidiknya untuk kita bekali mereka dengan cara-cara mendidik, bukan ilmu pelayarannya ya. Kalau ilmu pelayaran mungkin saya yakin mereka sangat menguasai. Tapi ilmu tadi, psikologinya, ilmu andragoginya, ilmu bagaimana memotivasi anak-anak digital ini yang sangat berbeda dengan generasi kita. Bukan mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain, ini cuma beda aja gitu. Baik Pak Indra, kita akan bahas lagi nanti selanjutnya soal pendidikan dan juga seperti apa sih kita harus menyesuaikan ya untuk anak-anak yang zaman sekarang, kalau Anda tadi katakan sebagai strawberry generation. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One.